Pak, hasil tes PCR Bapak positif, tapi karena Bapak tidak ada gejala yang berat, saya sarankan Bapak untuk isolasi mandiri di rumah saja ya. Waduh, kayaknya nggak bisa tuh dok. Kemarin aja ada tetangga yang rapid testnya positif udah nggak dikasih tinggal sama Bu RT. Apalagi saya yang PCR tesnya positif. Mana mungkin dikasih tinggal dok? Ya sudah, Bapak saya pindahkan ke ruang isolasi untuk seminggu ke depan bagaimana? Nggak apa-apa dok, yang penting saya masih bisa tiktokan mah aman mau diisolasi sebulan juga. Baiklah, kalau begitu silakan Bapak menuju ruang isolasi nomor 12 di lantai 2 ya. Siap dok. Satu pertanyaan lagi dok. Password wifi-nya apa ya? Data parkir kuota, semuanya pakai huruf besar dan pakai tanda seru ya. Oh oke, makasih dok. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semua senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan yang Maha Kuasa. Pada episode kali ini saya akan membahas 2 pertanyaan yang saat ini masih sangat mengganggu di masyarakat. Berdasarkan penelitian terbaru dari WHO ya, terus juga ini juga sudah diikuti dan disepakati oleh Kementerian Kesehatan dan juga organisasi profesi spesialis yang menangani COVID di Indonesia, maka saat ini untuk mereka yang tanpa gejala atau gejalanya ringan-ringan aja atau gejala sedang tuh sesak napas ringan tapi tidak perlu bantuan oksigen. Nah, mereka ini tidak perlu dilakukan swab ulang. Jadi maksudnya tidak perlu diperiksa lagi harus sampai negatif gitu ya. Jadi cukup positif di awal aja ya. Nah, bingung ya. Nah, terus gimana dong kalau nggak di swab ulang untuk tahu negatifnya? Cukup dengan isolasi selama 10 hari. Jadi hitungannya 10 hari dari semenjak pertama kali muncul gejala, entah gejalanya demam atau batuk atau sakit tenggorokan, pilek. Ditambah periode tidak ada gejala selama 3 hari. Contoh ya. Pasiennya gejala cuma demam ringan ya, batuk kering, sakit tenggorokan ya, sudah 3 hari ya. Berarti pertama kali itu 3 hari lalu ya. Ya udah ya, dia cukup 10 hari ya. Terus kalau misalnya udah 10 hari isolasi mandiri ya, terus ditambah 3 hari lagi. Jadi 10 tambah 3 hari yang dia tidak ada gejala lagi ya. Berarti 13 hari. Udah, dia bisa kembali beraktivitas seperti biasa tanpa harus diswab ulang. Contoh yang lain, pasiennya demam 3 minggu yang lalu dan demamnya hanya 1 minggu ya. Setelah itu dia baru ke dokter karena ketakutan ke rumah sakit, dia isolasi mandiri itu tuh selama 3 minggu, terus dia baru ke dokter setelah 3 minggu dan membawa hasil pemeriksaan swab yang positif gitu ya, misalnya sama dokter. Jadi dia memang positif COVID, tapi dia sudah 3 minggu lalu demamnya. Sebenarnya ya udah cukup tambah 3 hari lagi ya, atau kalau misalnya sudah ada 3 hari dia bebas gejala, dia udah tidak perlu isolasi lagi. Nah, ini kan pasti akan menimbulkan pertanyaan, loh kok gitu dok? Kenapa tidak dipastikan udah benar-benar negatif ya baru boleh beraktivitas atau keluar isolasi? Apa nggak masih menularkan tuh? Nah, ada alasannya. Jadi yang nomor 1 adalah dari hasil penelitian. Jadi ada beberapa penelitian dan laporan-laporan kasus yang melibatkan sejumlah pasien ya cukup banyak sih, puluhan pasien lah gitu ya. Dan itu ada beberapa peneliti ya. Jadi WHO sudah mengumpulkan penelitian-penelitian tersebut dan dinyatakan bahwa virus COVID ini ya bagi orang yang gejalanya ringan sampai sedang, jadi bukan gejala berat ya, dia itu rata-rata setelah 7-9 hari ya sudah tidak tumbuh lagi. Jadi orang-orang tersebut di swab, PCR-nya positif nih masih ya, tapi dikembangbiakan tuh ya virus yang terdeteksi swabnya itu ya. Ternyata pas dikembangbiakan virusnya nggak tumbuh. Nah, itu berarti kan swabnya positif karena dia hanya mendeteksi sisa-sisa virusnya atau bagian-bagian serpihan virusnya, fragmen gitulah istilahnya ya. Nah, jadi sudah tidak ada potensi untuk menularkan lagi. Dan diambil waktu 10 hari karena penelitian itu bervariasi. Ada yang 7 hari dia bilang udah nggak tumbuh. Ada yang 8 hari, ada yang 9 hari nggak tumbuh. Tapi nggak ada yang lebih dari 9 hari masih tumbuh. Maka diambil angka, udah 10 hari deh, biar amannya. Toh penelitian juga ada yang 9 hari masih baru nggak tumbuh gitu. Nah, diambil kesepakatan 10 hari. Ditambah lagi nih, dia udah 3 hari tidak ada gejala sama sekali. Ya, jadi mestinya lebih aman lagi ya. Kenapa sih tidak dipastiin aja dok? Takut nih dok gitu ya. Ini alasan yang kedua. PCR itu mahal, akan sangat menguras biaya ya. Dimana situasi ekonomi juga seperti ini, orang mesti swab berulang kali ya. Terus juga
Padahal sebenarnya virusnya udah nggak tumbuh lagi ya. Terus PCR swab itu tidak tersedia dengan merata di berbagai daerah. Kasihan dong kalau mereka yang tinggal di daerah gejalanya nih khas banget COVID tapi nggak ada PCR swab. Nah gimana tuh ya kan? Nah, nggak mungkin kan dia diam terus tidak bisa beraktivitas. Nah mengingat hal-hal tersebut plus penelitiannya juga virusnya sebenarnya setelah dikultur itu tidak tumbuh lagi setelah 10 hari dari pertama kali gejala, makanya untuk mereka yang gejalanya tanpa gejala sampai gejala sedang nggak perlu di swab lagi, asal udah minimal 10 hari isolasi plus 3 hari tanpa gejala ya udah keluar dari isolasi, boleh aktivitas kembali seperti biasa. Nah khusus untuk yang gejalanya berat nih atau kritis ya, pada mereka yang gejalanya berat ya memang ternyata virusnya bertahan dan bisa menularkan itu agak lebih lama. Ya agak lebih lama, makanya untuk mereka yang gejala berat kan pasti dirawatnya lebih lama tuh di rumah sakit, mungkin masuk ICU juga atau gimana gitu ya. Itu disarankan sebaiknya selesai isolasi ya kalau swabnya udah 1 kali negatif. Tapi ada juga nih kejadian ya, pasiennya COVID berat ya, 2 minggu itu melewati masa kritis ya, habis itu di swab masih positif terus gitu ya. Setelah 2 minggu dia pemulihan ya, terus total 3 minggu dirawat sebenarnya udah nggak ada gejala tuh. Di swab masih positif terus tuh ya kan, ditambah lagi seminggu, sebulan masih positif terus. Nah itu sebenarnya juga yang terdeteksi cuma tinggal fragmen-fragmennya saja. Jadi nanti kalau untuk situasi khusus seperti itu nanti akan diserahkan kembali ke dokter yang merawat untuk menyatakan seseorang ini sudah sembuh dan sudah bisa keluar dari isolasi. Gitu ya. Jadi jangan terlalu paranoid ya kalau misalnya ini belum di swab lagi sampai negatif gitu ya. Kalau Anda uangnya berlebihan, mau benar-benar istilahnya belum yakin, kalau belum ada hitam di atas putih negatif ya silahkan saja, tapi terus terang ilmu yang ada sekarang dari laporan-laporan itu tidak perlu sampai seperti itu. Nah sekarang saya mau menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang rapid test. Jadi belum lama saya ada pasien ya, ada beberapa pasien gitu. Yang satu bilang dia sudah sebulan dirumahkan karena tiap kali dicek rapid itu positif. Ini ada lagi pasien positif COVID ya, udah swabnya padahal udah negatif nih ya, tapi rapidnya diperiksa positif gitu, nggak boleh pulang, ditolak sama warga ya, atau ditolak sama pemilik apartemen misalnya, atau ditolak sama pemilik kos-kosan karena rapidnya positif ya. Nah ini sebenarnya saya udah bikin ya penjelasan tentang rapid test ya, itu bagaimana sih cara kita menginterpretasikan hasilnya ya. Tapi nggak apa-apa deh, saya ulang sedikit aja inti-intinya aja ya. Rapid test itu mendeteksi kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh yang dideteksi dari rapid test itu nanti ada 2 ya. Kekebalan yang muncul cepat, hilangnya cepat, yaitu IgM ya. Sama kekebalan yang munculnya belakangan dan hilangnya lama, yaitu IgG ya. Pada seseorang yang terinfeksi COVID, nanti begitu kurang lebih sekitar 2 minggu ya, kekebalan itu akan mulai muncul tuh di darah. Nah itu yang nanti rapidnya akan positif. Makanya jangan heran kalau orang yang masih bergejala atau baru bentar nih gejalanya ya, di rapid test banyak yang negatif. Ini yang menimbulkan bahaya ya. Seolah kalau misalnya salah ngerti nih, dianggap rapid test negatif itu bukan COVID. Salah ya. Kita mendiagnosis COVID itu bukan dari rapid test, dari swab test ya. Kebanyakan pasien yang positif swab testnya itu di awal rapidnya itu negatif ya, karena kekebalannya belum muncul. Ketika dia udah lewat sekitar 2 minggu atau mungkin 3 minggu ya, dan mungkin sudah nggak ada gejala juga, di rapid test baru positif, karena kekebalan itu memang munculnya belakangan setelah virusnya kadarnya mulai turun ya. Jadi jangan salah kaprah, semua orang yang positif COVID ya mestinya nanti rapid testnya akan positif ya. Paling tidak IgG-nya akan positif dalam waktu yang lama. Nah, yang jadi kekhawatiran itu sebenarnya yang kekebalan jangka panjang ini, yang IgG ini, dia bakal bertahan di tubuh kita tuh berapa lama? Diharapkan seumur hidup. Tapi ini kan virus baru, kita baru kenalan berapa bulan, ya kan? Belum bisa dipastikan nih, ini benar-benar seumur hidup atau hanya berapa bulan terus hilang. Nah, kalau misalnya amit-amit skenario terburuk, hanya bertahan berapa bulan terus hilang, ya bisa kena lagi dong orang tersebut. Makanya, meskipun sudah sembuh, meskipun sudah bisa keluar isolasi, tetaplah jalankan itu protokol kesehatan ya. Tetap ya, ini kita memang dipaksa untuk berubah sampai benar-benar nih virus hilang dari muka bumi ya. Tetap tuh ya, paket protokolnya dijalankan dengan baik dan benar ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya. Benar-benar deh ya, jangan keluar kalau nggak perlu, jangan berkerumun ya. Itu satu paket lengkap yang tidak bisa dipisahkan. Kalau cuma pakai masker doang tapi berkerumun, percuma ya. Cuma cuci tangan nggak pakai masker, percuma. Nggak bisa ya, harus satu paket teman-teman.
ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman lagi ya menanggapi hasil rapid test yang positif itu ya. Kasihanlah, jangan di stigma terus nih orang-orang yang rapid test positif ya. Kemungkinan besar mereka sudah sembuh ya. Yang penting mereka sudah menjalani protokol isolasi yang benar seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya. Kalau misalnya di rapid positif IgG-nya ya, atau IgG masih positif ya, tapi kemungkinan besar IgG kalau udah agak lama gitu ya, ya udah itu berarti sebenarnya sudah sembuh ya, asal sudah isolasi yang benar ya. Plus dia sebenarnya udah ada kekebalan, ya udah kasihlah dia bekerja, kasihlah dia pulang gitu loh ya. Orang itu stres ya, kelamaan di isolasi sosial ya, ekonominya makin terdampak kalau dia tidak segera kembali bekerja ya. Kita sebagai sesama manusia harus saling membantu, mensupport, bukannya malah mengucilkan ya. Terus please jangan tanda kutip ya, sok tahu ya. Bikin aturan sendiri. Kalau rapid positif nggak boleh, ditolak warga. Kalau rapid positif nggak boleh masuk apartemen, rapid positif nggak boleh masuk kantor. Itu kalian itu ngomong itu berdasarkan apa? Mana landasan ilmunya? Ngerti aja enggak, tapi kok bikin peraturan? Stop playing doctors. Ya, stop. Mending tanya dokter beneran aja ya, daripada makin gagal paham ya. Oke, semoga informasi ini bisa berguna ya, dan saya doakan senantiasa semuanya sehat-sehat saja. Tolong doakan saya juga ya, karena saya merawat pasien COVID makin banyak nih ya, rumah sakit full ya. Jadi tetap deh paling bener tuh jaga protokol kesehatan, jangan sampai kena, pusing nanti kalau kena ya. Jangan ketemu saya di ruang isolasi COVID ya. Oke, sampai ketemu di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye. Permisi dok. Loh, Bapak bukannya sudah selesai isolasi? Ada masalah apa Pak datang kemari? Wifi di rumahnya mati Pak? Bukan dok. Selama masa isolasi kemarin, saya kebetulan ada nonton review mainannya Dokter Kolektor dok. Terus saya jadi kebablasan deh borong mainan. Terus, apa hubungannya dengan kedatangan Bapak kemari? Rumah saya sekarang jadi penuh dengan mainan dok. Bahkan gak ada cukup tempat buat tidur dok. Kenapa Bapak nggak ke hotel atau cari kos-kosan? Kok malah kemari? Saya takut dicariin istri saya dok. Tadi saya dengar dari tetangga, katanya kalau sampai istri saya nemuin saya bakal digoreng. Makanya saya kesini buat minta diisolasi dok. Wah, kebetulan kamar isolasi di atas sedang penuh. Kalau Bapak saya isolasi di kamar yang agak kecil, gak apa-apa Pak? Oh, nggak apa-apa dok. Di mana kamarnya dok? Tuh, di belakang Bapak.